Porsche 911. Sulit dipercaya Porsche 911 udah 59 tahun. Dan mulai dari akarnya yang humble sebagai sports car keluarga dengan mesin 2 liter kecil, dia berkembang jadi keluarganya sendiri. GT3 RS. Kita juga punya Targa, the legendary, iconic Targa. Dan of course, GT3 terbaru, the real icon. Tapi nggak ada satupun, dari semua ini, nggak ada satupun yang bisa ngalahin ini. The big boss, the real daddy of a 911, the GT2 RS. Niggas ain't been what I've been through. Pull up in a block late night, we spin through. I ain't tryna fuck, I'm tryna see what a friend do. Now they want me get them in for free at the venue. Let her hit me up, yeah, she put me on the menu. Catch you by yourself where your homies can defend you. Niggas ain't been what I've been through. Pull up in a block late night, we spin through. I ain't tryna fuck, I'm tryna see what a friend do. Hey, I'm getting money, I ain't meaning to offend you. Niggas by the rave, you ever see what a trend do? Do you keep it real, one of these niggas that pretend to? Can you solve the riddle? Get to the rack, I don't even got dribble. Keep it in the lobby, dodge judicial. You gon' say nothing, but you got an issue. Most people fuck with you when it's beneficial. You not original, you artificial. I beat the car, yeah, I'm sorry, I miss you. I'm about to take a trip to heaven to get you. 3 a.m. smoking, that's when it hit you. Life hard, sometimes I wish I was with you. Slow it down, shawty, nah, I just met you. Cause if I hit it now, I'll probably forget you. Hold it down, yeah, I'll make you feel special. You can do whatever, girl, I swear I won't sweat you. Keep it real with me, don't make me regret you. Can you listen, I just wanna protect you. You gotta do a lot for me to respect you. Too sick, I ain't mean to infect you. Niggas ain't been what I've been through. Pull up in a block late night, we spin through. I ain't tryna fuck, I'm tryna see what a friend do. Now they want me get them in for free at the venue. Let her hit me up, yeah, she put me on the... So, 911 GT2 RS. Porsche 911 paling gila yang ada di pasaran. Bahkan generasi 992 pun belum ada Porsche GT2 RS. Jadi, so far, 991 GT2 RS ini masih paling gila. Tapi, gimana sih ceritanya GT2 itu? Ceritanya datang bukan dari GT2. Ceritanya malah datang sebetulnya dari tahun 1993 dengan Porsche 911 Turbo. Ya, jadi di tahun 93 Porsche bikin versi lightweight dari 964 Turbo. Mesin 3,3 liternya juga di-upgrade ke 381 horsepower dan beratnya kalau nggak salah berkurang sekitar 100 kilo or something like that. Mungkin kedengarannya nggak gede, tapi ingat, mobil tadi beratnya 1.300 kilo dan dia punya 381 horsepower dan turbo lag dan rear wheel drive di tahun 93. It is quite a terrifying thing. Nah, di tahun 96, ya sekitar 96-97, akhirnya GT2 pertama keluar, Real 911 GT2. Dan ya Porsche jualnya namanya 911 GT2, walaupun kalau kalian lihat, namanya dicetak cuma 911 GT doang. Kali ini, GT2 dibikin sebagai homologation special. Memang dibikin buat kelas GT2 di FIA GT, dan di Le Mans juga. Mesinnya sama kayak 911 Turbo di eranya, di 993 Turbo, tapi upgraded ke 430 sampai 450 horsepower dan nggak kayak turbo, dia rear wheel drive. So ya, cukup mengerikan. Tapi reputasi 993 GT2 ini nggak lama kemudian di supersede sama 996 GT2, mobil yang dikenal sebagai Die Witwenmacher, the Widowmaker. Ya, 996 punya reputasi sebagai 911 yang agak sedikit edgy. Dan dengan mesin 480 horsepower turbo dan rear wheel drive dan gearbox manual, ya agak sedikit mengerikan. Harap maklum. Lalu 997 muncul di tahun 2007, kalau nggak salah 2007 atau 2008, 997 GT2. Tapi di tahun yang sama, muncul upstart, Nissan GT-R. Dan Nissan GT-R baru aja mempermalukan Porsche 911 Turbo dengan lap time 7 menit 27 detik di Nordschleife. 7 menit 28. 911 Turbo itu sekitar 7 menit 30 kalau nggak salah. Setelah dipermalukan oleh Nissan, dan ya orang Nissan bilang drivernya Porsche butuh belajar untuk nyetir di Nürburgring, dan mereka menyediakan kursus gratis untuk drivernya Porsche. Porsche kesal dan akhirnya memutuskan untuk bikin proyek baru. Namanya Project 727. 727 ini refer ke 7 menit 27 detik. Target untuk buat ngalahin Nissan GT-R. Dan mobil yang dideploy untuk target itu adalah 997.2 GT2 RS. Yes, GT2 RS pertama. Yang mereka lakukan adalah ngambil sasis GT3 RS,
Beratnya juga beratnya GT3 RS, 1390 kilo. Tapi di belakangnya ada mesin 3,6 liter, twin turbo. Nggak dengan 513 horsepower, nggak dengan 523 horsepower, tapi 612 horsepower. Dan gearbox manual. Hasilnya, mereka nyetak waktu bukan 7 menit 27 detik. Mereka nyetak waktu 7 menit 18 detik. That is how insane the GT2 RS was. Dan ternyata Porsche nggak puas dengan GT2 RS yang 997. Jadi di generasi berikutnya, di 991, they brought this. 991.2 GT2 RS. And wouldn't you know, mobil ini begitu datang, langsung bikin heboh. Kenapa? Rekor Nürburgring untuk mobil produksi sebelum GT2 RS muncul, itu 6 menit 52 detik di tangan Lamborghini Huracan Performante. Mobil ini 6 menit 47 detik. 6 menit 47 detik adalah waktu yang dibutuhkan untuk Pagani Zonda R keliling Nürburgring. 6 menit 47 detik itu 10 detik lebih kenceng dari 918 Spider dan 12 detik lebih kenceng dari 599XX. Yes, Ferrari 599XX, proyek Frankenstein Ferrari yang nggak road legal sama sekali. Ini sampai kedatangan Lamborghini Aventador SVJ adalah mobil produksi paling kencang di Nürburgring. That is why this thing is insane. Jadi, gimana caranya Porsche bikin senjata mematikan ini? Well, cukup banyak sebenarnya caranya. Di depan, si bumpernya kelihatan agak lebih bluff, kayak kesannya kayak butch gitu. Tapi sebenarnya itu secara aerodynamic lebih efisien. Dia masukin udara lebih banyak. Bonetnya all carbon. Dan di situ ada semacam duct, itu namanya Naka duct karena desain sama Naka. Dulu itu pendahulunya NASA. Duct itu bukannya nggak ada fungsi. Duct itu fungsinya buat saluran pendingin rem. Yes. Karena rem ini gede banget, sekitar 400 mm depan, 360-380 gitu belakang. All carbon ceramic, nggak ada rem besi di sini. Selain itu, di fender depan juga ada louvers buat pressure relief. Jadi, kalau misalnya tekanan udara naik di dalam wheel well itu, di bawah fender, si louver ini bakal narik udara keluar supaya hidungnya lebih tajam. This fan, dia nyediain udara buat mesin di belakang yang akan gue bicara nanti. Dan of course, ada wing gede. Menu wajib dari semua RS. Lightweighting juga jadi menu utama di GT2 RS. Makanya kenapa bonetnya karbon dan kalau standar atapnya magnesium. This though, ini bukan 911 GT2 RS standar. Ini 911 GT2 RS dengan Weissach package. Yes, mungkin kalian ingat Weissach package pakai wheel yang magnesium, tapi kebetulan ini nggak dipasangin wheel magnesium. Tapi kalau kalian pesan Weissach package, paket yang lumayan mahal waktu itu, kalian dapat bonnet karbon dengan stripe, atap karbon juga dengan stripe, kalian dapat logo Porsche di wing, dan roll cage-nya bukan roll cage baja, dia roll cage titanium, jauh lebih ringan. In total beratnya cuma sekitar 1470 kilo. Tapi ada satu hal yang membedakan ini dengan GT3 RS yang beratnya sama. And it's here. Oke, di bawah sini ada senjata paling mengerikan dan senjata paling mematikan dari GT2 RS. Mesin 3,8 liter direct injected twin turbo flat six. Ya, sebenarnya mesinnya sama kayak mesinnya 911 Turbo S. Tapi waktu itu Turbo S cuma punya 580 horsepower. Ini punya 691 horsepower dan sekitar 700 Nm torsinya. Sebagai referensi, 691 horsepower itu matching sama outputnya Lamborghini Aventador standar. 691 horsepower itu sekitar 90 horsepower lebih gede daripada McLaren 12C. Itu hampir 190 horsepower lebih gede dari mobil ini, GT3 baru yang ada di sebelah gua. This engine is insane. Dipadukan sama gearbox PDK 7-speed, GT2 RS bisa tembus 100 km per jam hanya dalam waktu 2,8 detik. Walaupun ada yang pernah ngetes, dia cuma butuh waktu 2,7 detik. Dan top speednya, bahkan dengan wing besar ini, yang katanya bisa menghasilkan 180 kg downforce,
top speed-nya masih ada di angka 340 km per jam. This is officially the most powerful and the fastest Porsche 911 ever. Sekarang ngerti kan kenapa gue bilang ini senjata yang mematikan? So, dari eksterior kita pindah ke interior dan ya, surprising ini ternyata sebetulnya nggak ada yang perlu banyak dibahas dari interior 911 karena it's a 911. Semuanya logis, semuanya simple, gampang dipakai, terutama untuk yang generasi 991.2. Oh, one favorite thing. Oh iya. Cup holder. The best cup holder in the whole industry ever. Ini cup holder paling keren, lihat tuh. So over engineered tapi it looks so cool. Gue suka banget. Makanya kenapa gue suka interior dari 991 dari generasi 911 911 ini. Also, mungkin kalian notice interiornya merah banget. Well, kalau kalian beli GT2 RS, pilihannya antara hitam atau merah. That's it. Kalian nggak bisa milih yang lain. Roll cage ini by the way, ini bagian dari Weissach package. Ini roll cage titanium. Kalau kalian pakai Club Sport package biasa, ini roll cage-nya baja. Tapi kalau kalian nggak pakai Weissach package ataupun Club Sport package, sebetulnya ini nggak perlu ada roll cage dan actually lumayan praktikal di belakang. Dan ya, gue tetap maintain, walaupun ini bucket seat agak stiff, tapi very supportive, enak dipakai. Gue sudah pernah nyoba pakai bucket seat ini trip dari, kalau nggak salah dari Surabaya, dari Semarang ke Cirebon. Sebenarnya tidak buruk. Gue harus bilang ini tidak buruk sama sekali. Gue masih sanggup bawa ini pakai ini jarak jauh ya. Walaupun mobilnya memang agak haus. But overall, this interior is fantastic. Oke, ya it's all red dan kalian tahu red light means danger. Tapi kalau interiornya all black, hitam semua, kalian mungkin nggak akan mikir kalau ini senjata mematikan buat Nürburgring. Ya mungkin kecuali strap buat door handle ini. But overall, it's a fantastic interior. Dan dibanding dengan 992 yang baru, sejujurnya gue lebih prefer yang ini. I really like this. Perfect. And by the way, speedometernya tembus angka 400 km per jam. Kapan lagi lu bisa lihat 911 yang speedometernya tembus 400 km per jam? It's mad. So, mumpung gue masih di interior, ada beberapa detail lagi yang pengen gue bahas. Pertama, nggak kayak 911 lain, ada sisi karbon. Yes, it's all carbon. Semua ini karbon dan semua karbonnya standar. Dan kalau lu order yang Weissach, ya ini kan Weissach package. Buat ngingetin kalau lu baru aja ngabisin sekitar 11.000 pound buat Weissach package. Kalau di UK itu 11.000 pound berarti sekitar 230 juta. Lu dapat plat Weissach RS di sini dan ada embroidery, ada stitching di balik kepala gue. Ini juga stitching Weissach RS. Yang squiggly bit ini nggak jelas ini ngegambarin test track Porsche di Weissach. Jadi Weissach itu markasnya Porsche Motorsport Division. Oh, and by the way, mumpung kuncinya ada, let's just hear out the engine sounds dari exhaust titanium di belakang. Ini mesin turbo, suaranya ngeri, jujur ngeri banget. Mesin turbo loh, suaranya lebih mirip 911 GT1. Yes, ini mesin turbo. Ya, suaranya lebih mirip sama 911 GT1. It's an insane engine. Gila. Oke, tadi kita udah bahas soal aero, kita udah bahas soal mesin, kita soal eksterior juga udah bahas, interior pun udah bahas. Sekarang gue mau bahas bagasi. Yes, I know, GT2 RS, siapa yang peduli soal practicality-nya? Tapi ini 911, dan
ada satu detail aneh yang harus gue bahas. Pertama, kita lihat bagasinya. Yang by the way, logonya decal, bukan enamel. It's so light. Bagasinya cukup gede, tipikal 911, jelas lah. Tapi ada satu detail aneh. Ada kotak karbon ini dengan tulisan only distilled water. Ini sebenarnya tangki air. Karena mobil ini punya water injection. Yes, GT2 RS punya water injection, sama kayak BMW M4 GTS. Jadi basically, kalian isi ini pakai air murni. Nanti kalau mesinnya panas, ada injektor di dalam inlet mesin yang bakal nyemprotin embun air ke dalam inlet mesin itu, supaya temperatur inletnya turun dan bikin pembakaran lebih optimum. Which is quite insane. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kalian nggak pakai ini, cuma tenaganya agak turun. But then again, kalian udah punya 691 horsepower. Tanpa water injection ini, kalian udah bisa tembus lebih dari 650 horsepower harusnya. So it is quite insane. Oke, so tadi itu Porsche 911 GT2 RS. So far masih jadi Porsche paling powerful, Porsche paling kencang, dan ya, the real monster dari 911. Gue nggak tahu apakah generasi 992 dengan segala restriction emisi di masa depan, apakah generasi 992 bakal punya GT2 RS, atau bahkan kalaupun ada, GT2 RS ini bakal sebrutal GT2 RS nanti bakal sebrutal GT2 RS yang ini. So in a way, selain 911 Speedster dan ya GT3 Touring, this to me it's the pinnacle 911. Dan mengingat bagi beberapa orang 911 itu the perfect sports car, ya mungkin kalian ngerti tujuan gue kemana. It is one of the greatest, one of the all-time great. So that is it untuk overview dari 911 GT2 RS. Jangan lupa kalian komen tentang mobil apa lagi yang mau kalian lihat di segmen review atau first look kita. Jangan lupa juga kasih like supaya dukung algoritma. Kalian juga subscribe ke channel kita dan nyalain notifikasi buat video-video terbaru mulai dari review, berita sampai vlog atau bahkan video cuma tentang mobil dari tim Exotic Car Spotters Bandung. Gue Ties, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. So, gimana caranya? Harus nabrak sih. Gitu kok.